Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para sahabat dan pemirsa channel kami yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insyaallah di kajian kita berikut ini kita akan menyampaikan tentang semua kita berperan ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dibakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Api diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dingin, tapi tidak hanya dingin, tapi harus bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka Allah katakan salaman. Karena ketika api dingin atau api itu panas, maka tetap akan menyiksa, maka tetap akan menyakiti pada hakikatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api tidak hanya harus dingin, tapi selamatkan Ibrahim. Maka sebagian para ulama tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan atau dijelaskan, kata salaman dalam ayat ini adalah sebagai penguat untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api tersebut. Meskipun dingin, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh api untuk menyelamatkan, maka Ibrahim tidak akan selamat. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dimasukkan dalam api, semua makhluk berperan. Dalam riwayat Qatadah saya jelaskan bahwasanya ya'ti yawma izin ad-dabah, semua hewan yang melata berperan waktu itu, datang berperan, kecuali cicak. Maka cicak waktu itu yanfukh, meniupkan agar api tersebut membesar. Maka di antara hewan yang berperan juga waktu itu adalah semut. Semut datang dengan membawa air. Kita tahu semut kecil, tapi antusiasnya, semangatnya untuk membela Nabi Ibrahim, walaupun dengan tubuh yang kecil, walaupun tubuh yang mungil, tapi tidak mematahkan untuk semangat memperankan dirinya, mengambil peran, agar peran ini ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pernah berusaha menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ada juga hewan yang mentertawai perbuatan semut ini. Burung gagak. Kenapa engkau melakukan ini padahal engkau tubuhnya kecil, mungil? Maka semut menjawab, setidaknya aku ketika di hadapan Rabbku nanti kelak, aku bisa menjawab apa yang telah engkau lakukan kepada Khalili, kepada kekasihku Ibrahim, kepada orang yang kucintai ketika dia dibakar. Maka aku ada jawaban untuk itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
apa peran kita? Apa yang telah bisa kita lakukan untuk orang-orang yang kita cintai? Masing-masing kita memiliki peran terhadap orang yang kita cintai. Dan orang yang kita cintai adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut di saat manusia sedang takut. Dia tidak sedih di saat manusia sedang sedih. Dia tetap penuh dengan ketegaran, penuh dengan keberanian dan semangat. Itulah orang-orang yang dikenal sebagai wali-wali Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Ala tawilah inna awliya Allah, sungguhnya para wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada merasa takut dan mereka tidak merasa sedih. Dan mereka itu adalah amanu, senantiasa beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa, mengerjakan segala perintah Allah dan menjaga dirinya dari azab Allah untuk tidak melakukan kemaksiatan, menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Inilah para wali-wali Allah. Maka ketika para wali Allah ini mampu mengamalkan perintah Allah, menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi wali baginya. Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 68, wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Maka menurut Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, man kana mu'minan taqiyan wa kana lillahi waliyan, siapa di antara orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi walinya. Dan ketika Allah menjadi walinya, maka ketika ada orang yang menyakitinya, ada orang yang menzaliminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Maka Allah akan memberikan, menanamkan dalam dirinya keberanian, ketegaran, keteguhan, dan tidak merasakan ketakutan dan kesedihan. Inilah orang yang tegah, orang-orang yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melindungi orang tersebut. Dan bahkan Allah memerangi orang-orang yang menyakiti walinya ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Allah meridainya, man ada waliyan li faqad azantuh lil harb, siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, yang kita sebutkan tadi cirinya, maka dia telah mengiklankan bahwasanya dia berang denganku. Fa'azantuhu lil harb, maka aku iklankan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku umumkan kepadanya untuk berperang dengannya. Jadi orang yang menantang, orang yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang menzalimi wali Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerangi orang ini. Allah melawan orang ini. Berarti dia juga melawan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba. Yang hamba ini ya waktu al-anbiya wal syuhada, yang hamba-hamba ini dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mereka ini ya Rasulullah? Manhum, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka ini adalah orang-orang yang tahabu fillah min ghairi amwalin wala ansabin. Mereka itu bersayang, berkasih karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena harta, bukan karena keturunan. Karena Allah Subhanahu wa taala mereka berkasih sayang. Dan mereka ini cirinya, wala yakhafuna idza khafan nas,
Mereka tidak pernah takut ketika manusia takut. Wala yahzanun, mereka ini tidak pernah bersedih ketika manusia bersedih. Maka Rasulullah SAW membacakan surah Yunus ayat 62 tadi, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan ada, kata Rasulullah, nanti orang ini adalah orang yang berkasih sayang ini, wujuhum nurun ala manabir nur, wajah mereka bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia, di antara suku-suku yang banyak, ada kaum, ada komunitas yang mereka memiliki cahaya dari mimbar-mimbar yang dibuatkan, diperuntukkan Allah kepada mereka, dan mereka duduk di atasnya. Siapa mereka ini? Adalah orang yang tahabu fillah, mereka bersayang karena Allah, bersatu karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tidak takut ketika manusia takut, dan tidak sedih ketika manusia sedang sedih. Inilah para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita mencintai para wali Allah ini? Apakah kita mencintai orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita memiliki peran masing-masing untuk membela atau mencintainya. Dan meskipun tidak kita bela, meskipun kita tidak menolongnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam, karena Allah katakan tadi dalam hadis Rasulullah, man aada li waliyan faqad azantu lil harab. Siapa yang menyakiti waliku, maka Allah katakan, aku iklankan, aku umumkan perang kepadanya. Dan Allah juga menjelaskan, menegaskan dalam surah Al-Imran ayat 68, wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wala nas'alanna, kami sungguh akan bertanya, akan menanyai kepada manusia, ajma'in, semuanya, amma kanu ya'malun, apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat di muka bumi ini. Fasayallahu amaluhum, maka Allah akan melihat semua amal mereka. Rasul akan melihat apa yang mereka kerjakan, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman pun melihat apa yang mereka lakukan. Maka berperanlah saudara-saudara sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan, kesanggupan dalam melindungi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan dalam melindungi, membela orang-orang yang diridhai Allah, dan menjadi orang yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wa akhiru kalamina subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.